Gimana Mas Rias perasaannya pada saat itu? Jadi pagi-pagi saya, karena kan waktu di Sundance itu kan 14 jam lebih lama. Jadi saya waktu itu lagi tidur, bangun-bangun kok ada email Sundance nih, apa lagi? Waduh, begitu tuh langsung saya telepon para produser saya gitu. Jadi langsung nggak mandi, jadi terlambat ke kantor. Gara-gara harus langsung buru-buru balas emailnya tersebut. Saking deg-degannya dan kayak ini mimpi nggak? Karena kan betul-betul bangun tidur. Tapi ya saya rasa karena kita semua menaruh energi yang sangat besar ke sini, jadi mungkin semoga bisa terdeliver dengan besar juga ke penonton ya. Amin. Kan tinggal di bulan depan di Januari. Ya. Ada persiapan apa dari Mas Rias dan tim dari para Prasuk? Lebih ke beli jaket musim dingin ya. Karena di sana itu -10. Iya. Sundance itu di tengah gunung salju di Park City, Utah. Ya. Disaraninnya bahkan mereka bilang ke sana tuh jangan lupa bawa boots karena bisa kepleset kalau ada es gitu ya. Jadi ini lagi nyari jaket musim dingin dan mungkin nyari tolak angin kan. Jadi persiapannya salah satunya itu ya, persiapan Gitu. fisiknya juga disiapkan. Tapi ini kan baru ketemu lagi dengan teman-teman media akhirnya gitu ya, setelah ditunggu. Dan tadi sudah dijelaskan gimana keseruan selama proses syutingnya. Tapi kalau boleh diceritakan lagi Mas Rias, ide awal film ini tuh seperti apa dan risetnya seperti apa Mas Rias? Silakan. Iya, jadi saya itu film ini cukup personal karena mengulik soal obsesi gitu ya. Jadi soal orang tuh kalau kepada mimpi, punya satu mimpi, punya goal dan dia kayak pengen banget mencapai goal itu, dia semacam lupa ke orang-orang di sekitarnya gitu. Saya pernah mengalami fase itu waktu saya SMA dan kuliah dulu gitu. Karena kecintaan saya terhadap film, saya sampai melembur, saya sampai begadang, terus lupa sama teman-teman padahal ada janji sama teman-teman, janji sama keluarga gitu, ngedit segala macem hanya karena obsesi ini. Terus saya mikir apa ya untuk bisa menceritakan obsesi dan ambisi ini tapi dalam wujud yang bukan filmmaker. Masa bikin film tentang film pastinya kan sudah banyak. Nah, kemudian saya teringat gitu bahwa ketika kita terobsesi sama kan seperti kita terasuki gitu. Ada semacam diri kita terposes gitu. Nah, ada di Nusantara ini dan di dunia itu pesta kerasukan itu menjadi satu fenomena yang mungkin di kehidupan sehari-hari dekat gitu ya dengan kita. Ketika kita kehilangan kesadaran, berpesta gitu ya, dan kemudian kita ciptakanlah suatu cerita fiktif ini di mana seorang praseksi Bayu ini yang terobsesi dengan cara merasuki para pelamun tersebut masuk ke dalam dunianya, mentransfer ke alam sambetan, dan gara-gara itu dia jadi lupa orang-orang di sekitarnya, dia lupa keluarganya, lupa temennya karena obsesi ini gitu. Jadi menjadi cerita yang sangat personal. Oke, boleh berikan tepuk tangan untuk Mas Rias. Nanti kita ke Mas Rias lagi dari pertanyaan teman-teman media. Tapi kita ke jajaran produser. Mas Iman ini kembali memberikan gebrakan di perfilman Indonesia melalui Rekasa Studio. Kita pengen tahu lebih dijelaskan lagi dari Juli, berarti sudah dipinang oleh Sundance dan mereka suka. Dan kita pengen tahu dari awal, kata pada saat bekerja sama dengan Rekasa dan juga tim dari para Prasuk sudah mendesain apa emang kita harus world premiere Sundance akan menjadi pertama atau gimana sih Mas Iman? Silakan. Terima kasih buat pertanyaannya. Tentunya enggak ya. Jadi maksudnya Regas dan teman-teman filmmaker lainnya pasti ketika berkarya kita selalu melihat bahwa ya tampil di mana di luar negeri atau festival itu ya sifatnya bonus aja gitu. Tapi ketika dibuat memang tujuannya adalah utamanya adalah buat penonton Indonesia gitu. Jadi ide cerita, kemudian bagaimana pengemasannya, elemen-elemen yang dibawa ke dalam filmnya pada akhirnya banyak berkaca ya pada fenomena budaya yang ada di Indonesia gitu. Bukan satu tempat, dua tempat, tapi ada banyak sekali. Jadi mungkin nanti kalau lihat filmnya nanti ketika sudah tayang mungkin akan agak bingung ini jadi budaya yang mana ya, daerah mana ya gitu, karena memang tidak bertujuan untuk mewakili satu kebudayaan tertentu gitu. Jadi bagi kami ya sekali lagi bahwa ya tampil di festival itu sifatnya ya is a compliment buat kita bahwa ternyata festival sekelas Sundance gitu ya, salah satu festival film terbesar di dunia itu mengapresiasi karya kami dan ingin memperlihatkan film yang kami buat dengan penuh cinta ini kepada dunia gitu. Jadi itu sebagai sebuah bonus aja lah gitu ya istilahnya gitu. Yes, dan kalau boleh dijelaskan juga ke teman-teman media apa sih yang menjadi komitmen dari Rekasa Studio di industri perfilman di Indonesia? Iya. Jadi kalau dari kami sih selalu di Rekata kita berpikirnya bagaimana caranya ya membuat film yang
harapannya ya bagus gitu ya, punya standar tertentu, punya standar kualitas yang ingin kita jaga, tapi di sisi yang sama juga bisa dinikmati oleh masyarakat gitu. Mereka bisa mengerti apa pesan yang ingin disampaikan oleh film ini lebih dari sebagai sebuah karya seni. Oke, saya nonton film, saya terhibur, saya senang, saya apapun elemen perasaan yang dimiliki gitu ya, tapi juga lebih dalam lagi adalah ya bisa memang ya menyentuh hati penonton gitu. Jadi bisa dinikmati oleh masyarakat, dan itu yang mungkin kita coba lakukan ya dari Penyalin Cahaya, Budi Pekerti, sampai akhirnya sekarang di film ketiga Para Prasuk gitu ya, dan harapannya di karya-karya mendatang pun yang akan dibuat oleh Rekata juga bisa tetap menjaga komitmen yang sama gitu. Yes, itu dia. Terima kasih Mas Iwan untuk penjelasannya. Kita ke Mbak Sierra Tomihar ya. Mbak Sierra ini menarik karena ternyata produksi film ini tuh ada juga kolaborasi tidak hanya Indonesia tapi internasional, melibatkan dari Singapura, Prancis dan juga Taiwan. Nah, boleh dijelaskan terkait kolaborasi ini Mbak Sierra terkait teman-teman media, silakan. Selamat siang semuanya. Sebenarnya dari awal itu sama seperti film-film lain, maksudnya kan kayak tadi Rega sudah cerita, pasti awalnya dari keresahan pribadi. Lalu kita mulai riset, kita mulai kegiatan persiapan. Beruntungnya kami ketemu partner-partner yang punya visi yang sama dan sama-sama pengen bikin cerita yang bagus. Betul ada beberapa negara yang ikutan co-production untuk judul ini. Ada Singapura lewat Momo Film, ada juga Prancis lewat Conte Modern. Tolong diperbaiki ya, dan bangun ininya pronunciation jelasah saya. Juga ada dari Taiwan, A Few Images. Bersama-sama kita mulai deh itu proses persiapan, dan kami juga sangat beruntung karena kita coba waktu itu ikutan project market di Busan Asian Project Market, salah satu project market untuk film yang terbesar di Asia, dan beruntung banget juga di-recognize. Setelah sesi pitching kita mendapatkan hadiah dari CJ ENM Award. Wow. Jadi ya beruntung banget sih dapat dibantu sama teman-teman yang punya visi yang sama gitu. Udah gitu ketika kita mulai masuk post production, kita juga iseng lagi apply ke sebuah inisiatif dari Purin Film, dan akhirnya kita malah mendapatkan post production grant dari Purin ini gitu. Jadi udah dapat CJNM Award, pas post production dapat lagi dari Purin, itu kita thankful banget juga sih. Wow, karena kan ini banyak tahapan-tahapan dari mulai pre-production, production, dan post-production ya. Kalau Mbak Sierra boleh ceritakan di mana part mana yang paling menantang dari perjalanan panjangnya Para Prasuk di pasca, di production atau pre-production ya, silakan. Sebenarnya semuanya sama menantangnya. Jawabannya kayak PR gitu ya, semuanya sama menantangnya. Sebenarnya kalau di pre-production kan kita termasuk masa development ya, jadi masih bisa ngarang bebas tuh kayak Rega semuanya nanti ada kupu-kupu, ada bunga-bunga, berapa truk gitu. Itu masih bebas banget, tapi begitu mulai produksi, nah itu kan mulai dimana kita harus benar-benar mengukur secara realistis apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa lakukan, dan apa yang harus kita coret gitu. Jadi untungnya kita masih berteman baik sampai sekarang. Proses kolaborasi masih perdebatannya cukup sengit obrolannya ya. Minta penonton 200 dikasihnya 150. Wah, kita nawar aja gitu. Nawar aja. Kerjanya nawar, renggang-renggangin dikit biar kelihatan agak rame ya guys gitu. Iya, jadi mungkin dari segi produksi termasuk salah satu film yang cukup menantang karena ada 3 dunia yang tadi Rega sudah cerita juga. Ada alam halusinasi, ada alam realita, dan ada alam dimana kita harus portray alam di kepalanya Bayu gitu. Jadi satu film alamnya aja ada 3 ya guys. 3 alam. 3 jadi mewujudkan itunya ya, dari tiap pre-production, production, dan post-pro-nya pasti ada challenge masing-masing. Betul. Yang nantinya makin gak sabar berarti penonton-penonton di Indonesia akan melihatnya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Sierra, thank you. Kita ke Mbak Amalia Rusdi. Mbak Amalia, kita juga pengen tahu dari Mbak Amalia, ini kan akan juga segera tayang di Indonesia, nanti akan di Sundance. Harapannya kalau dari jajaran produser, teman-teman penonton tuh akan merasakan apa sih setelah menyaksikan Para Prasuk ini? Silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya.
Dias. Harapannya dengan menonton film ini kita bisa merasa apa yang telah disampaikan oleh Regas Banuteja sendiri, apa yang ada dari isi hatinya yang kita juga filmmakers coba mengvisualisasi idenya menjadi sesuatu yang lebih hidup dan bisa dinikmati oleh semuanya ya. Yes, Dan ini. diterima. Jadi makin gak sabar, tapi untuk hari ini yang diumumkan baru untuk ke Sundance ya teman-teman, sabar dulu ya. Baik. Soalnya harus di sana dulu pertama. Betul. Kita sih maunya langsung aja ya. Iya. Sebenarnya. Gak bisa Nggak kan? boleh. Berarti ada rahasia yang udah mulai di-spill, ada rahasia yang masih dijaga dulu. Tadi sebenarnya pas dengar presentasi agak deg-degan sih. Ini udah diceritain semua belum ya? Oh belum. Karena kayak masih banyak hal-hal yang kayak belum Masih diceritakan. 5%-nya doang. Oh iya. Gitu. Makanya kan kenapa tuh? Oke, ini pesan-pesan banyak yang diceritain ya. Ternyata masih banyak yang belum. Oke. Jadi di hari ini kejutannya ada di situ ya. Baik, terima kasih. Kita ke jajaran cast. Yang pertama mungkin kita akan ke Angga Yunanda. Bah, kembali bekerja sama dengan Regas, ya kan? Dan kali ini gimana? Apa yang paling membedakan dari dimensi karakter eksplorasi seorang Angga Yunanda seperti apa di Para Prasuki ini? Silakan. Wah, selamat siang teman-teman semua. Pastinya kayaknya kalau bekerja sama bareng sama Karegas tuh nggak pernah gampang sih. Kayak pasti kayak tantangannya tuh kayak melewati atap gitu, kayak susah banget. Dan itu yang aku rasakan di film pertama bekerja sama dengan Karegas dan film kedua kali ini gitu. Dan aku sangat beruntung banget, terima kasih banyak Karegas udah mempercayakan aku untuk berada di filmmu yang sangat luar biasa. Meskipun disiksa. Disiksa. Tapi yang kedua ini cukup berbeda gitu Kak dari yang pertama di Budi Pekerti gitu, karena perjalanannya tuh cukup panjang gitu ya. Seperti kita kurang lebih 3 bulan juga untuk latihan mulai dari fisik gitu ya, karena aku bersama dengan coach tarinya Kak Siko itu harus belajar untuk lebih luas lagi gitu ya, karena ada banyak elemen-elemen hewan juga yang aku lakukan, nggak cuma Laksmi Maudi, nggak cuma Maudi gitu ya. Aku harus kayak melintah melata gitu. Jadi mungkin sedikit teaser kayak kalau lihat di teaser posternya itu kenapa itu begitu gitu. Jadi supaya kenapa itu? Jadi nanti ada banyak lah kalian akan melihat aku yang sangat berbeda gitu di film ini. Latihan perut yang lo pakai. Latihan perutnya sangat luar biasa. Boleh diberikan lebih spesifik gimana latihan perut tuh gimana? Karena geraknya cuma pakai perut Pak. Iya, iya. Jadi nggak pakai tangan, nggak pakai kaki, pakai perut tuh. Bayangin gimana tuh caranya. Susah banget. Terus aspal, betul. Ya udah melecet di mana-mana aman, nggak apa-apa. Demi Regas Banuteja. Maksudnya kan kamu namakan. Yang susahnya lagi juga ya alat musik tadi gitu, karena masing-masing dari cast kan ada alat musik khusus gitu yang kita lakukan di film ini gitu. Kalau aku bagian slompret dan itu cukup sulit gitu, karena pas syutingnya pun kita ngelakuinnya tuh real gitu, bukan kayak lip sync gitu. Jadi beneran kita akan mainkan secara live gitu saat proses syutingnya gitu. Jadi itu tantangan yang cukup berat sih. Tapi overall ini pengalaman yang sangat menyenangkan, seru banget, dan ini aku melihat sisi yang berbeda lagi dari Karegas gitu. Ya, sih dia maksudnya mau namakan silakan. Apalagi slompret itu kan alatnya ada mouthpiece itu ya, Mouthpiece, alat ya. kecil yang ditaruh di ujung yang harus direndam air hangat dulu. Betul. Jadi dia setiap kali nyampe kantor tuh dia menyeduh air hangat, kirain mau ngeteh terus buat ngerendam si Ngerendam alat musik. Dan dia jadi kayak sahabatnya si slompret itu juga. Dan sebenarnya yang aku amazed adalah kan tadi latihan fisik melata ada, latihan musik slompret ada, tapi turbulensi emosinya Bayu ini kan juga naik turun kan? Betul, Ya. betul. Jadi gimana waktu itu lo memadukan antara fisik sama Ayo, langsung ditanya di sini. Gimana tuh Kak? Waduh, itu emosinya emang salah satu hal yang paling sulit sih dari film ini gitu ya. Karena mungkin kalian lihat mungkin fisik, terus kita ada banyak alat musik gitu ya. Tapi ya namanya juga Karegas Banuteja gitu ya. Nggak ada hal yang mudah gitu, termasuk dari sisi emosinya gitu. Karena di sini juga mungkin kalau ngelihat
Muklas gitu ya di Budi Pekerti gitu Iya. kan, kita bisa melihat jelas gitu ya gimana emosinya Muklas gitu ya tersalurkan. Nah kalau di sini tuh emosinya itu nggak melulu dari perkataan gitu ya, tapi dari fisik gitu, dari raut wajah gitu. Jadi itu yang termasuk panjang juga perjalanannya gitu. Jadi aku selalu suka proses kita reading gitu bersama Kak Regas karena berasa sangat intim gitu ya. Ya. Kita ngelakuinnya panjang banget, terus Kak Regas tuh selalu banyak banget kita ngelakuin halnya itu ya one on one gitu. Jadi kita tahu gitu sampai ke dalam banget kira-kira apa visi misi dari Kak Regas gitu. Wah, Termasuk ke luar biasa paling sih. dalam dari sisi emosi. Angga Yunanda, terima kasih Angga Yunanda. Tapi kalau belajar ke Mas Regas sedikit, ada keyword khusus nggak untuk ngajak Angga Yunanda di para prasok? Jadi saya waktu itu ngajak makan dia di restoran. Oke. Rayuannya dari mulai ngajak makan. Terus saya buka laptop. Eh. Dia kan nanya, lagi ada project baru apa kak? Ada nih, aku mau minta pendapat nih, ceritanya gimana sih? Oke. Terus aku pakai slideshow foto-foto tentang orang kerasukan, tentang orang pesta gitu ya. Menurut lu pendapat lu endingnya gimana nggak? Pura-pura ini. Oh, Terus habis oke. itu dia nih, nah kalau orang mau kerasukan tuh punya alat namanya ini nggak? Aku bawa satu kotak gitu. Nah ini aku nggak tahu cara maininnya. Kamu tahu nggak caranya? Terus dia buka, ternyata bukan slompret melainkan suatu surat. Wih, So sweet. wow, manis sekali ya, peminatnya manis banget. Suratnya tertulis, maukah kamu berlayar bersamaku sekali lagi? Siapa yang nggak telepon-telepon Pak? Iya, walaupun udah tahu ombaknya akan besar kan sama Mas Regas kan, tadi kan. Iya, wah. Ya, terus langsung dia bilang iya, untung nggak jadi terima. Oh, jadi Tidak ada orang yang akan menolak aja. Nanti kita tanya ke Regas lagi gimana pendekatan yang